Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini aku mau share tentang cara menjawab soal pendirian firma. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang persekutuan dan sekarang kita akan mengerjakan soal dan belajar bersama tentang pendirian firma. Ini ada contoh soalnya ya tentang pendirian firma. Setoran Tuan Dion ketika firma D&M didirikan pada 1 Januari 2020 adalah, sini ada keterangannya, ada persediaan, peralatan, tanah, gedung, utang dagang, dan utang wesel. Dan ada nilai buku serta nilai pasar. Kemudian ada setoran dari Tuan Max berupa surat berharga dengan harga pokok 30 juta rupiah dan harga pasarnya itu 20 juta rupiah. Ditambah dengan kas sebagai penyertaan modal yaitu 40 juta rupiah. Yang pertama itu kita diminta untuk membuatkan jurnal untuk mencatat setoran kedua anggota firma tersebut. Kemudian kita membuat neraca di awal tahun atau periode bagi firma tersebut. Oke, kita langsung aja yuk ke cara pengerjaannya. Di sini kita tahu ada Tuan Dion dan Tuan Max. Tuan Dion itu menyertakan modalnya ke firma ini. Ini milik Tuan Dion. Tapi nilai mana yang kita gunakan? Apakah nilai buku atau nilai pasar? Yang kita gunakan adalah angka di nilai pasar. Itu untuk Tuan Dion. Kemudian untuk Tuan Max di sini dia menyertakan surat berharga. Kita lihat nilai pasar ya. Yang kita gunakan itu nilai pasar atau harga pasarnya. Berarti ada 20 juta dan ada kas sebesar 40 juta rupiah. Berarti kalau Tuan Dion itu dia persediaan, peralatan, tanah, gedung, utang dagang, dan utang wesel. Dan yang kita lihat ada nilai pasarnya. Kemudian kalau Tuan Max itu ada surat berharga dan kas. Oke, kita langsung aja nih buat jurnalnya. Coba kita hapus dulu ini supaya nanti melihatnya jadi enak. Oke, kas itu ada 40 juta rupiah. Ini dari mana? Angkanya dari sini. Kemudian ada persediaan 3.600.000. Kita lihat dari nilai pasar ya. Nih, persediaannya ada 3.600.000. Peralatan 1.600.000. Tuh. Tanah 30 juta rupiah. Gedung 60 juta rupiah. Kemudian ada surat berharga 20 juta rupiah. Itu di sisi debitnya. Sekarang kita pindah nih ke sisi kredit. Jangan lupa di sini juga ada utang milik Tuan Dion ya. Jadi harus kita masukkan angkanya. Utang dagang ada 3 juta dan utang weselnya 2 juta. Ini tinggal kita turunkan. Nah, kita masuk ke modal Tuan Dion. Kita lihat Tuan Dion itu dia menyertakan apa aja sih? Tuh, ini semua yang kita tulis untuk Tuan Dion. Kita jumlahkan ya. Kalau semua dijumlah, jangan lupa yang ini, yang utang, itu harus diberi tanda kurung atau dikurang nantinya. Maka totalnya adalah 90.200.000 rupiah. 3.600.000 ditambah 1.600.000 ditambah 30 juta dan ditambah 60 juta. Kemudian dikurang 3 juta dan dikurang 2 juta, hasilnya adalah 90.200.000 rupiah. Itu milik Tuan Dion modalnya. Kalau Tuan Max itu modalnya adalah dia menyertakan surat berharga ya, dan nilai pasarnya ada 20 juta beserta dengan kas 40 juta. Maka Tuan Max itu modalnya 60 juta rupiah. Begitu. Dan ini debit dan kredit jika dijumlahkan nilainya harus sama. Coba ya. Kita jumlahkan berapa totalnya. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Nah, totalnya adalah 155.200.000 rupiah. Gitu, itu untuk jurnalnya. Kemudian kita akan melihat neracanya. Dalam pembuatan neraca kita bisa menggunakan I account atau T account. Di sini contohnya menggunakan T account. T account itu maksudnya bentuknya begini ya. Di sini ada aktiva dan di sini ada pasiva, dan ini bentuknya adalah T. Kalau I account dia tinggal ke bawah aja gitu. Oke, kita lihat gimana cara menyusun neracanya.
Ya, kita salin apa aja yang ada di aktiva. Ini semua akan masuk ke sini. Ya. Kemudian ini semua yang di sisi utang dan modal. Utang modal akan masuk ke sini, ke pasiva. Kalau dijumlah harus sama totalnya. Tadi sesuai dengan perhitungan kita ya. 155.200.000 rupiah. Aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Selesai deh. Begitu caranya untuk mengerjakan soal tentang pendirian firma. Oke, kita coba soal lain yuk supaya lebih paham. Oke, ini ada soal lain. Pada tanggal 1 Januari 2020, Faye, Ferdi, dan Frank sepakat untuk mendirikan sebuah firma dengan nama 3F. Berikut adalah masing-masing modal yang disetorkan oleh anggota. Di sini ada Faye, kemudian ada Ferdi, dan ada Frank. Faye menyertakan kas 20 juta rupiah, kendaraan 3 juta rupiah, dan bangunan 2 juta rupiah. Ferdi menyertakan persediaan 16 juta rupiah, tanah 4 juta rupiah. Dan Frank menyertakan kas 5 juta rupiah, persediaan 8 juta rupiah, kendaraan 7 juta rupiah, dan tanah 10 juta rupiah. Ini angka-angka semisal gitu ya, semisalnya aja nilainya seperti itu. Kemudian ini kita langsung aja yuk coba total tiga-tiganya. Kalau Faye itu berarti 25 juta rupiah. Kalau Ferdi itu 20 juta rupiah. Ini tinggal kita tambahkan aja ya. Kalau Frank 30 juta rupiah. Kita langsung jawab. Ini pengerjaannya seperti tadi. Kita membuat jurnal dulu, kemudian kita buat neracanya. Jurnalnya di sini kita punya kas totalnya itu 25 juta rupiah. Dari mana? Dari Faye dan Frank ditambah ya. Persediaannya ada 24 juta rupiah. Ini ditambah ya, setoran Ferdi dan Frank. Kemudian kendaraan itu ini ada 10 juta rupiah, setoran Faye 3 juta, setoran Frank 7 juta. Dan tanah ada 14 juta rupiah, setoran Ferdi 4 juta dan setoran Frank 10 juta. Dan ada bangunan yang nilainya 2 juta rupiah, itu setoran Faye. Kemudian di sini ada modalnya Faye. Setelah tadi kita total ya, ini 25 juta rupiah, Ferdi 20 juta rupiah, dan Frank 30 juta rupiah. Ini tinggal dijumlah aja. Ini totalnya Faye, totalnya Ferdi, dan totalnya Frank. Kemudian kita buat neracanya. Ya sudah, berarti yang aktiva kita masukkan ke sisi sebelah kiri. Ini kan bentuknya T ya. Yang aktiva kita masukkan ke sisi kiri ini. Masuk ke sini ya. Kemudian yang pasiva kita masukkan ke sebelah kanan. Ada modal. Di sini nggak ada utang kebetulan, jadi nggak masuk. Kalau tadi di soal yang sebelumnya itu ada akun utang, berarti kita harus masukkan ke sisi pasiva gitu. Ini kalau di total jumlahnya harus balance. Ada 75 juta rupiah. Total yang ini ya, debit dan kreditnya harus sama. 75 dan 75. Begitu. Semoga paham ya dengan penjelasannya. Cara menjawab soal tentang pendirian firma. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat and see ya.